فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. إخواني في الدين، azani wa azakumullahu jami'an. Kita lanjutkan kajian rutinitas kita pada kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekhul Islam Al-Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita akan masuk pada pembacaan masail dari bab yang ke-23. Bila masih tersisa waktu, kita akan lanjut pada bab yang setelahnya. Atau kita lihat yang ke-24. Tersisa beberapa masail dari bab yang ke-24. Dari judul bab Bayanu Syai'in min Anwa'is Sihir. Penjelasan singkat tentang macam beragam ilmu sihir. Dan apa kita ambil pada pertemuan malam sebelumnya, barakallahu fikum, penulis dari dalil-dalil berupa susunan hadis disusul dengan perkataan para ulama, mengajarkan kepada kita tentang macam beragam dari ilmu sihir yang kembali pada 3 pembagian secara garis besar. Paling pertama adalah ilmu sihir yang sampai pada tingkatan kekufuran. Kemudian yang kedua, ilmu sihir namun tidak sampai pada tingkatan kekufuran, meskipun demikian tetap hukumnya adalah haram. Kemudian yang ketiga, ilmu sihir yang bisa jadi dikategorikan terpuji. Yang pertama adalah ilmu sihir yang sampai pada tingkatan kekufuran apabila ada sangkut pautnya dengan bantuan jin atau makhluk halus. Kemudian yang kedua, tidak sampai pada tingkatan kekufuran di dalamnya terdapat penyelisihan syariat seperti kedustaan, tipuan. Nah, kemudian yang ketiga yang bermaksud dengan inna minal bayani la sihra akan datang daripada pasal yang ke-6, bahwasanya terkadang perkataan yang memikat bisa menggait hati orang dalam hal kebaikan juga dikategorikan termasuk sihir. Kita akan baca kata sang penulis Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi fihi masail dalam bab ini, bab ke-24. Al-ula yang pertama, annal iyafata wa turqa wa siyaratu minal jib. Diambil dari lafaz hadis bahwasanya iyafah, nah iyafah izajrut tayr, mengusik burung, diusik. At-turuq, mana turuq terjun bukan perkataan au sebagai tafsir. Turuq adalah garis yang dibuat di permukaan tanah, dan dengan garis tersebut mereka ingin menentukan keputusan akan jadi atau tidak jadinya niatan mereka, lanjut atau tidak lanjut niatan mereka. Kemudian at-tiyar yang secara garis besar artinya adalah mengundi nasib dengan media apapun. Minal jib, termasuk dari jib, ilmu sihir. Terkadang kita jumpai demikian tradisi bangsa Arab atau tradisi yang lain. Al-iyafah dengan tujuan untuk mengundi nasib. Mereka berniat untuk melakukan sesuatu, namun masih ragu, masih bimbang, lanjut atau tidak.
Akhirnya mereka mendapati burung di hadapan mata mereka, mereka mengusik. Dari situlah mereka bisa menentukan bahwasanya apabila burung mengarah ke arah kanan setelah diusik tadi, dia lari terbang ke arah kanan, berarti petanda baik, mereka lanjutkan niatan mereka. Kalau ke arah kiri, nah berarti petanda buruk, mereka tidak jadi lanjutkan nah apa yang mereka niatkan. Demikian juga aturuk, gambar dengan menggambar garis entah melenceng ke arah kiri atau ke kanan. Kemudian at-tiyarah, cara mengundi nasib, mengatakan bahwasanya ketika melihat ini mereka anggap adalah perbuatan penanda buruk, sia, tidak mujur, akhirnya mereka tidak jadi melanjutkannya. At-tatayyur, hanya akan datang bab tersendiri tentang bab tatayyur. Seperti terjadi di bangsa Arab, mereka ketika ingin menentukan sesuatu dengan cara mengundi nasib, mereka melepaskan anak panah. Terkadang 10 anak panah, dari masing-masing anak panah tersebut mereka menulis keinginan dan kehendak mereka. Mereka melepaskan mana yang tepat pada sasaran di tengah, itulah mereka jadikan sebagai keputusan. Seperti yang dilakukan oleh Abdul Muttalib. Dalam riwayat disebutkan demikian, bahwasanya dia ada 6 ingin melakukan undian. Akhirnya dia melepas anak panah dan dia jadikan sebagai tatayyur. Atau datang juga dari Nabi SAW, beliau pernah menghapus gambar 2 nabi, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq, dan maksudnya Nabi Ismail alaihi wassalam. Ketika beliau memasuki dalam Ka'bah pada tahun Fathu Makkah, beliau berhasil merebut kembali Fathu Makkah dengan pasukan kaum muslimin. Beliau masuk di dalam Ka'bah, buka pintu Ka'bah, masuk di dalamnya, beliau mendapati salah satu dinding Ka'bah terdapat gambar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam sedang memegang anak panah. Yang kaum Quraisy menganggap dia sedang melakukan undi nasib dalam menentukan keputusan dengan cara anak panah. Nabi SAW menghapus dan menggunakan kain basah menghapus gambar tersebut sambil mengatakan bahwa wallahi mastak sama demi Allah, keduanya tidak pernah melakukan mengundi nasib seperti ini. Ini adalah perbuatan jahiliyah. Alhamdulillah, dari apa yang perlu dibawakan kepada kita tentang jenis dan macam dari ilmu sihir. Nah, ini termasuk cabang dari ilmu sihir. Dari sisi mana kemarin kita sebutkan bahwasanya hal ini sama, serupa dengan pengertian dari sihir secara bahasa, artinya adalah samar. Dan hal ini belum datang kejelasan tentangnya karena masih mengundi. Sebagian kita lagi atau tetapi tradisi yang ada di kita ingin menentukan sesuatu. Kemudian terkadang dia sebutkan sambil mengisyaratkan kepada ujung jari jemar dia. Nah, itu jadi, tidak jadi, jadi, tidak jadi, jadi, tidak jadi. Kemudian akhir jari sebagai keputusan jadi atau tidak jadinya, itulah keputusan dia. Nah, ini termasuk ilmu sihir dari apa yang telah beliau sebutkan kepada kita. Kata beliau asalnya yang kedua, tafsirul iyafati wa turuq. Al-iyafah dari Auf, salah satu perawi dalam hadis, artinya zajrut tayar, mengusik burung. Nah, atau bukan dengan musik, mungkin dia memiliki burung piaraan, kemudian dia lepas dari tangannya dia sambil
mengundi nasib bahwasanya jadi atau tidak jadi keluar, dia lepas ke arah kanan berarti petanda baik, dia lanjutkan niatan dia. Apabila mengarah ke arah kiri, dia tidak jadi melanjutkan niatan dia. Atau sebagai tradisi juga mereka melihat ketika ada burung, misalnya burung gagak atau burung hantu terbang di malam hari di atas rumah salah satu keluarga. Dengan keberadaan burung tersebut berterbangan di atas atap rumah salah satu keluarga, mereka menganggap bahwasanya akan terjadi musibah besar di rumah tersebut, tentang kematian seseorang atau akan datang menimpa musibah penghuni rumah tersebut. Nah, ini termasuk di antara apa yang tafsirkan tentang al-qiyamah. Asal yang ketiga, anna ilman nujum min nau'is sihir, bahwa ilmu perbintangan termasuk dari cabang ilmu sihir. Selain daripada apa yang telah kita singgung tentang tujuan dan hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang. Sama seperti yang kita di antara 4 hikmah Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang-bintang. Rasyid paling pertama di antara tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan bintang, melempar syaitan. Nah, bintang Allah Subhanahu wa taala menciptakan di antara tujuannya adalah sebagai alat pelempar syaitan dari malaikat yang sering kita lihat dengan istilah meteor jatuh atau bintang jatuh. Nah, itu adalah alat pelempar malaikat untuk melempar syaitan ketika mencuri berita di langit. Yang kedua masih Rasyid, penunjuk arah. Wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Karena sebagian rasi bintang tidak akan pernah berubah. Rasi bintang ini di arah sini, rasi bintang ini di arah sini. Nelayan yang berkecimpung di laut mereka tahu akan hal ini. Karena mereka tidak membutuhkan kompas di tengah mengarungi lautan, mereka bisa tepat sasaran ketika sampai ke tujuan. Abu Umar yang lainnya di antara tujuan. Nah, sebagai perhiasan langit. 2 hal tersebut Allah sebutkan dalam surat Al-Mulk. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Yang terakhir Masya Abdullah. Nah, Masya Abu Umar maksud kami. Nah, untuk menghitung jumlah hari dalam setahun atau mengetahui tentang penanggalan, baik itu syamsiyah, penanggalan matahari dari tahun Masehi, ataupun penanggalan Qamariyah, penanggalan bulan dari tahun Hijriyah. Dan yang ini tujuan diciptakan langit apabila tujuan diciptakannya bintang. Apabila dengan maksud ini mempelajari tentang ilmu perbintangan, hukumnya boleh. Namun selain daripada ini yang kita anggap tidak boleh. Seperti menentukan dengan pergerakan sebagian bintang-bintang di langit, kemudian menentukan dengan pergerakan tersebut akan terjadi kejadian peristiwa tragedi di permukaan bumi. Nah, ini termasuk ilmu sihir. Ilmu sihir. Atau dengan ilmu zodiak yang mungkin pernah kita mendengar istilah tersebut. Bintang ini, bintang Leo, bintang Capricorn, bintang Cancer. Ketika masuk tepat pada waktunya, kemudian menentukan bahwasanya bulan ini engkau akan mendapatkan entah itu nasib mujur ataupun nasib sial, nasib baik ataupun nasib buruk. Dari sisi bahwasanya dia menentukan perkara yang gaib sebelum terjadinya. Ini adalah hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia telah menentukan, ini termasuk ilmu sihir sebagaimana para tukang sihir bisa menentukan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ini yang terlarang. Jadi maksud penulis bawakan kepada kita masail yang ketiga, pelajaran yang bisa kita petik pada poin yang ketiga adalah mempelajari ilmu perbintangan termasuk cabang dari ilmu sihir dari sisi tersebut. 2 hal, yang pertama adalah menentukan dengan pergerakan sebagian bintang-bintang di langit akan terjadi kejadian di permukaan bumi. Nah, bahwasanya akan terjadi musibah besar, akan muncul kelahiran seorang tokoh atau akan meninggal seorang tokoh dan semisalnya. Kemudian yang kedua, dari penanggalan
pergerakan bintang-bintang, munculnya bintang ini, munculnya bintang itu menentukan bahwasanya si fulan akan mendapatkan nasib baik atau nasib buruk. Nah, nasib sial atau nasib mujab. Ar-rabi'ah yang keempat al-aqdu ma'an nafasi min dzalik, mengikat simpul, kemudian meniup-niup bukhul, termasuk cabang dari ilmu sihir. Bahkan ini yang paling pertama terbetik dalam pikiran kita ketika menyinggung tentang ilmu sihir. Ketika pertama menyinggung ilmu sihir, bahkan ini yang paling pertama terbetik. Dengan tujuan untuk mencelakai orang. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Nah, wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi." Mereka mempelajari ilmu sihir dengan tujuan untuk memisahkan antara suami dengan istri atau istri dengan suami. Ilmu sihir. Atau kebalikannya, yang tadi mungkin benci ingin menjadikan cinta. Satunya namanya pelet, satunya namanya jampi-jampi. Nah, ini ilmu sihir. Bahkan ini paling pertama terbetik ketika kita menyinggung tentang ilmu sihir. Artinya, tukang sihir menyihir dengan ilmu sihir dia seseorang yang bisa mencelakai. Namun, kesemuanya itu dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa biidznillah. Tidaklah mereka bisa mencelakai seorang pun yang tukang sihir atau dukun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai ikhwan bertanya pada pertemuan malam sebelumnya, nah bagaimana untuk bisa terhindar dari bahaya ilmu sihir? Terkadang mungkin jangankan kita manusia biasa, Nabi SAW sendiri tak selamat dari pengaruh ilmu sihir. Artinya belum pernah disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin Asam. Artinya bagaimana caranya untuk bisa terhindar dari ilmu sihir? Selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kosongkan pikiran dari beringat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Labid bin Asam. Labid pakai dal di belakang D. Nah, al-Yahudi, orang Yahudi, penduduk kota Madinah. Telah terdahulu penjelasan dari penulis bahwa ilmu sihir sangat merajalela di kalangan bangsa Yahudi. Al-khamisah yang kelima, anna namimata min dzalik. Yang kelima bahwasanya adu domba termasuk dari ilmu sihir, cabang ilmu sihir meskipun menurut bahasa, secara bahasa. Dari hadis Ibnu Mas'ud dari Imam Muslim, kata Nabi SAW, "Ala hal unabbiukum mal 'adab." Maukah kalian aku beritakan tentang apa itu al-'adab? Al-'adab artinya al-kadzib, kedustaan. Dusta yang terkadang dibuat-buat, berlebihan. Nah, terus sendiri menerangkan hiya namimah. Al-'adab adalah namimah, yang mengadu domba. Dua pihak yang tadinya saling cinta, mencintai, kasih, mengasihi di atas persaudaraan dan persatuan. Datang seorang yang tukang namimah, sudah tukang kompor, datang ke pihak A menceritakan kejelekan pihak B. Akhirnya dia membenci. Kebalikannya datang ke pihak B menceritakan kejelekan pihak A. Akhirnya saling membenci, tadinya saling mencintai. Dari sisi bahwasanya perkataan yang berisikan kedustaan dengan tujuan mengadu domba bisa mempengaruhi isi hati orang, itulah diistilahkan dengan sihir. Sebagaimana pada poin yang setelahnya, as-sadisah yang keenam, anna min dzalika ba'dhul fasahah. Di antaranya juga sebagian bahasa sastra, bahasa yang tinggi dari sastranya, terkadang bisa membuat orang tergoda. Dan yang terakhir ini kita katakan sihir yang terpuji. Sihir yang terpuji. Karena subhanallah, sebagian orang berbicara membuat kita terharu, bahkan mengucurkan air mata, menyentuh di hati. Akhirnya ini membuahkan kebaikan. Nah, ini silakan dengan inna minal bayani la sihir. Sesungguhnya sebagian dari penjelasan termasuk sihir. Dari sini bisa merubah isi hati seseorang, baik itu dari baik kepada jelek atau jelek kepada baik. Kalau jelek kepada baik, ini yang kita katakan terpuji. Kalau baik kepada jelek, tadi cinta menjadi benci,
yang tadinya hidayah menjadi sesat, kita katakan ini tercela dan masuk dalam kategori haram. Meskipun tidak sampai pada tingkatan kekufuran, karena sihir yang jenis ini tidak ada sangkut pautnya dengan bantuan jin. Namun ini ada unsur indikasi maksiat di dalamnya, dari sini kita kategorikan dia adalah haram. Sebagian ulama tidak masukkan, beliau tidak masukkan di sini. Sebagian ulama memasukkan juga dalam termasuk ilmu sihir, meskipun tidak sampai pada tingkatan kekufuran. Tergantung dari amalan tersebut bisa kita simpulkan kafir atau tidak, seperti ilmu sulap. Dan cabang ilmu sulap banyak sekali. Ilmu sulap ada yang istilahnya tipuan mata, kecepatan tangan, atau bahkan ilmu sulap juga ada sebagian yang sampai pada tingkatan kekufuran, seperti mungkin debus, ilmu kanuragan, tenaga dalam. Dia bisa berjalan di atas air, kemudian terbang di udara. Kemudian menggorok lehernya dengan golok parang, tidak terluka, memakan, mengunyah, bahkan menelan, pecah beling gelas, kaca. Ini semua termasuk ilmu sihir, cabang dari ilmu sihir. Yang cabang dari ilmu sihir yang seperti ini kita kategorikan bahwasanya kalau ada sangkut pautnya dengan bantuan jin berarti sampai pada tingkatan kekufuran. Kalau tidak ada sangkut pautnya dengan bantuan jin berarti paling dinginnya adalah haram. Dua-duanya buruk, hanya saja satu lebih buruk. Satunya kafir, satunya tidak. Namun mengantarkan ke situ. Karena di dalamnya terdapat unsur penyelisihan terhadap syariat, menipu orang, mendustakan orang. Dari media tersebut dia berusaha mengambil upah, mencari maisha dari perbuatan tersebut, dari amalan tersebut. Padahal terdapat unsur kedustaan. Anda pernah punya teman, tetangga sekaligus teman, dia katakan bahwasanya aku lama jadi tukang sulap. Isinya tukang sulap hanya menipu. Trik sulap dia menyiapkan panci periuk besar yang memungkinkan orang masuk di dalamnya. Kemudian memasak air sampai mendidih, bahkan berbuih. Kemudian orang masuk di dalamnya. Dia bocorkan rahasianya, triknya, bahwasanya air tersebut. Pertama, api hakikat terbuat dari terkadang kompor atau kayu bakar. Apinya hakikat, namun dari panci tersebut dimodifikasi. Jadi orang yang berdiri atau duduk di dalam panci tersebut tidak langsung tepat di atas pancinya, namun ada alas kayu. Kemudian mereka memasukkan pertama karbit, yang kedua cuka. Karbit kalau kena air panas dia mendidih, mengeluarkan buih, seakan-akan itu adalah mendidih panas. Namun mereka masukkan cuka dengan tujuan untuk air yang mendidih tetap terasa dingin. Perhatikan tentang kedustaan. Dengan cara tersebut mereka mencari upah, meminta bayaran dari tontonan yang mungkin menurut mereka menarik. Tukang sulap, tukang tipu. Dan ini termasuk ilmu sihir. Terkadang juga mungkin kita dapati di pasar ada silet yang memiliki dua mata. Memiliki dua mata. Satunya sengaja mereka asa di batu agar sampai tumpul. Satunya masih asli saja. Ketika mereka mencontohkan dengan kertas, mereka pakai 6 sisi yang asli. Lihat, perhatikan, bisa memotong. Kemudian ketika mereka iris tangan mereka balik, gunakan sisi yang tumpul. Seperti ini tukang sulap. Dan kita simpulkan bahwasanya apabila ilmu sulap tersebut terdapat unsur bantuan dari jin, kita katakan ini sampai tingkatan kekufuran. Karena mungkin di depan mata kita juga kita melihat terkadang seseorang itu ditusuk dengan benda tajam, kemudian putus lehernya, mengeluarkan darah, atau dia berpindah dari tempat sini ke tempat sini, ada misalnya dua ruangan. Berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, atau bahkan suatu benda yang besar dipindahkan dari satu kota ke kota yang lain. Mungkin kita kategorikan bisa jadi ini adalah bantuan sihir, dan sudah kita simpulkan bahwa ini akan bertingkatan kekufuran atau tidak. Barakallahu fikum.
Kita akan masuk pada judul bab berikutnya atau kesimpulan dari sini bahwasanya ada di antara ilmu sihir yang tadi kita simpulkan di depan, ilmu sihir terbagi menjadi beberapa, ada yang sampai tingkatan kekufuran dengan kata kunci apabila terdapat bantuan jin, ada yang tidak sampai tingkatan kekufuran namun haram apabila terdapat indikasi maksiat, menipu, mendusta, kemudian dari situ dia mencari upah makan. Kemudian ada juga yang terpuji apabila dari sisi penjelasan yang bisa merubah isi hati orang dari buruk menjadi baik. Kita masuk judul bab baru, kata sampainya semoga Allah merahmati beliau. Bab al-khamis wal isyrun, bab yang ke-25. Terkadang tidak sedikit ilmu sulap gagal dan fatal. Tadinya mau pura-pura mati jadi mati betulan. Ada juga yang atraksi ingin memotong yang anggapannya dia tidak mempan kebal, ternyata tembus juga. Makanya semuanya kembali kepada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidzarrina bihi min ahadin illa bi'iznillah. Tidaklah mereka mencelakai seorang pun kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bab yang ke-25, majaa fil kuhan wa nahwihi. Bab yang datang tentang para dukun atau yang semisal mereka. Istilah dukun atau yang semisal mereka nanti beliau akan sebutkan juga dalam lafaz hadis seperti dalam lafaz hadis ini ar-raf. Kalau kita artikan secara harfiah artinya orang pintar, paranormal dan semisalnya. Bab yang mengkaji tentang dukun dan semisal mereka dengan istilah-istilah paranormal atau orang pintar. Sebelum kita baca barakallahu fikum akan datang nanti penjelasan dari penulis tentang dari sini tipis apa perbedaan antara tukang sihir dan dukun. Apa perbedaan antara tukang sihir dan dukun? Datang dari perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi menyebutkan bahwasanya bedanya tipis. Bahkan bisa dalam satu orang terdapat dua sifat ini sekaligus. Bisa jadi dia dukun sekaligus tukang sihir. Profesi aslinya dukun, tapi bisa juga berubah menjadi tukang sihir. Atau tukang sihir bisa juga berubah menjadi dukun. Namun secara terperinci perbedaan signifikan antara dukun dan tukang sihir adalah dukun memberitakan dukun pengertian adalah memberitakan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Cuman ini praktiknya dia, memberitakan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Bagi itu benda yang hilang. Adapun sihir, tukang sihir adalah dia ingin mencelakai orang dengan ilmu sihirnya dia. Ini perbedaannya. Meskipun terkadang tukang sihir bisa jadi dukun, atau dukun juga bisa menjadi tukang sihir. Zaman kita tidak ada beda. Dukun merangkap tukang sihir. Karena sebagian daerah ada istilahnya dukun, tapi bukan praktik yang namanya di syariat, semacam dukun beranak. Dia bertugas hanya untuk mengamalkan praktik persalinan. Tidak lebih daripada itu. Mungkin yang tidak resmi, bukan berijazah seperti bidan, tapi pun diistilahkan dengan dukun. Makanya di sini hendaknya membedakan antara tukang sihir dan dukun. Terkadang dukun bisa jadi sihir atau sihir menjadi dukun dari perbedaan tersebut. Kita ulangi, bahwa dukun adalah yang memberitakan tentang hal-hal yang gaib. Memberitakan tentang hal-hal yang gaib. Barang yang hilang, apa yang akan terjadi esok harinya. Adapun sihir, dia ingin mencelakai orang dengan ilmu sihirnya dia. Akan kita katakan nanti dari 6 bab. Kata beliau semoga Allah merahmati beliau. Atau sebelumnya keterkaitan. Seperti biasa keterkaitan antara bab ini dengan judul bab yang sebelumnya. Apa telah kita sebut dengan Jepang? Bahwa terkadang sihir atau tukang sihir bisa diistilahkan dengan dukun. Atau kebalikannya, dukun bisa diistilahkan dengan tukang sihir. Artinya memiliki keterkaitan yang erat antara sihir dan dukun. Dukun bisa mengamalkan praktik ilmu sihir. Dan kebalikannya. Dari sisi
keterkaitan secara garis besar dengan kitab tauhid. Maksudnya praktek perdukunan menggugurkan tauhid seseorang, kayak dukun dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Praktek perdukunan, orang yang datang meminta berita dari dukun bisa meruntuhkan tauhidnya dia, bisa menggugurkan dan mencoreng tauhidnya dia. Jadi sampai pada mengantarkan kepada kesyirikan. Kata beliau semoga Allah merahmati beliau, rawahu Muslimun fi sahihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Imam Muslim dalam sahihnya dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih dari Imam Muslim. Hadisnya dari Aisyah. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan fas'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, barang siapa yang mendatangi arraf, belum masuk pada lafaz kahin, dia dulu akan datang pada lafaz yang setelahnya, ini arraf, orang pintar, paranormal. Barang siapa yang mendatangi orang pintar, lalu dia menanyakan tentang sesuatu, kemudian dia membenarkannya. Dia datang kepada orang pintar, menanyakan tentang sesuatu. Orang pintar tersebut memberitakan, lalu dia membenarkan, dia datang ini. Apa ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak akan diterima dari dia salat selama 40 hari. 1 bulan tambah 10 hari. Salatnya enggak akan diterima. Nah, artinya ini adalah perbuatan yang mengiring kepada dosa besar. Mengiring kepada dosa besar. Keterkaitan antara hadis ini yang juga bab di atas. Inilah ganjaran bagi orang yang datang menanyakan sesuatu kepada orang pintar atau paranormal dan teman-temannya semisal dukun. Ganjarannya adalah tidak akan diterima sholat dia selama 40 malam, 40 hari. Nah, Syekh Habibullah Ta'ala pernah ditanya tentang hadis-hadis semacam ini, karena kita juga seseorang yang meneguk minuman keras tidak akan diterima dari dia sholat selama 40 hari atau 40 malam. Beliau pernah ditanya bahwasanya kalau begitu bagaimana? Apakah orang ini meninggalkan sholat sama sekali? Beliau memberikan jawaban bahwasanya jangan meninggalkan sholat. Orang tersebut ketika sholat dia tidak diterima sholatnya. Namun ketika dia meninggalkan sholat bisa jadi kafir. Makanya tetap sholat meskipun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bentuk balasan dan ganjaran dari perbuatan dia yang jelek ini. Nah, jangan tinggalkan sholat. Tinggalkan sholat meskipun memang tidak diterima, tapi tetap sholat sebagai bentuk kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau ditanya tentang masalah yang kedua, bagaimana kalau seandainya orang tersebut, dia sholat pada hari tersebut, hari-hari yang tidak diterima 40 hari sholatnya, bagaimana kalau dia mengqadha pada hari-hari yang lain? Tidak dibenarkan. Di sholat ini tidak ada qadhanya. Al-muhim dia tegakkan sholatnya namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Zahir dari hadis ini tentang mendatangi kemudian membenarkan dari berita apapun. Berita apapun. Meskipun sebagian ulama memperinci bahwasanya apabila pertanyaan tersebut seputar ilmu perdukunannya, praktek perdukunannya, itulah yang dimaksud. Namun mungkin kita punya tetangga sebelah, dia dukun. Kemudian di rumah kita, jam kita rusak, datang ke dukun, rumah dukun. Wah, mbah dukun jam berapa sekarang? Jam 2. Dan dia jujur, kita membenarkan. Ya, bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah pertanyaan seputar ilmu perdukunan atau praktik perdukunan. Mbah dukun, aku kehilangan kambing. Di mana kira-kira? Kemudian dia membenarkannya. Dan hadis yang kedua, kata sang penulis, semoga Allah merahmati beliau. Wa Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah kali ini, dari Imam Abu Daud. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata,
Man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian dia membenarkan apa yang dukun katakan, sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia telah mendustakan Al-Qur'an, mendustakan sunnah. Para ulama berselisih pendapat tentang makna hadis ini, apakah kufur hakiki atau kufrun duna kufrin, atau kufur namun ungkapan tapi tidak keluar dari lingkaran agama Islam. Ya, kesimpulan jawaban dari pertanyaan ini adalah tergantung dari keyakinan dia, bahwasanya apabila dia membenarkan dukun tersebut kemudian tidak percaya sama sekali dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena ini merupakan hal yang otomatis terjadi. Nah, disinilah dia kafir hakiki. Namun apabila dia mempercayai, namun asal muasal keimanannya tetap ada, percaya kepada Allah, percaya kepada Rasul, secara garis besar. Namun dalam hal satu ini dia percaya kepada dukun. Nah, asal muasal keimanannya ada, tidak sampai tingkatan kekufuran kalau di agama, namun diistilahkan dengan kufrun duna kufrin. Berat. Meskipun kufrun duna kufrin, hanya saja dari perbuatan yang mengantarkan kepada kekufuran. Waliyadillah. Jadi kesimpulannya itu tergantung dari keyakinan dia. Kalau memang sama sekali dia nggak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia membenarkan apa yang dikatakan oleh dukun tersebut. Nah, ini juga sampai pada tingkatan kekufuran hakiki. Dan dari hadis ini jelas nampak sekali keterkaitan antara judul bab datang dengan lafaz kahin. Nah, datang dengan lafaz dukun. Yang kita katakan tadi depan tentang perbedaan antara dukun dan tukang sihir. Dukun adalah yang memberitakan perkara gaib. Adapun sihir, dia ingin mencelakai seseorang dengan praktek sihirnya dia. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud dan sahih. Walil arba'ah wal hakim. Dalil yang berikutnya dari arba'ah, istilah ilmu hadis tentang dari 4 pemilik sunat. Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, Imam Nasai dan Imam Abu Dawud. Tambahkan lagi satu yang kelima, yakni hakim. Yang kelima, ashabul hadis yang meriwayatkan hadis ini. Wa qala, dan Imam Hakim mengatakan sahih ala syarti hima. Hadis ini sahih berdasarkan syarat dari Imam Bukhari dan Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya. Kata dia, man ata'arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dia ada yang marfu, dijelaskan dengan dari perkataan Abu Hurairah. Apa hukum marfu? Barang siapa yang mendatangi orang pintar atau paranormal atau dukun, kemudian membenarkan apa yang mereka katakan, maka dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perbuatan yang fatal, berat, mendustakan Al-Quran. Nah, kufur terhadap hadis itu perbuatan yang berat. Makanya jangan pernah sekali-sekali untuk mendatangi mereka. Apalagi sebagian orang diuji bahwasanya mungkin anggota keluarganya ada yang mengamalkan praktek perdukunan. Ada sebagian ikhwan bapaknya dukun, ada lagi yang mertuanya mantan dukun. Ini yang berat. Mendatangi mereka setelah kita ketahui tentang larangan akan hal tersebut serta ganjaran yang berat akan hal tersebut. Karena salah satu dari dua kemungkinan dukun atau tukang sihir, kalau bukan perbuatan dia haram, yang lebih parahnya adalah kafir. Apalagi sampai sihir, kemudian untuk mencelakai orang. Sihir dengan makna cabang dari ilmu sihir adalah meniup-niup simpul buhul. Nah, hal ini lebih dekat kepada kekufuran. Tinggal kita melihat kepada bukti yang ada. Wala biya ala bisana din jayyid dan Abi bin Mas'ud mithlahu mauqufan. Dan datang juga dari Imam Abu Ya'la dengan sanad yang baik dari Ibnu Mas'ud yang semisal dengan di atas. Yang berpuji sama bahwasanya barang siapa mendatangi dukun, orang pintar, paranormal, membenarkan apa yang mereka katakan, dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Wa Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an. Dan dari Imran bin Husain akan datang di riwayat Imam Al-Bazzar. Semoga Allah meridainya dengan marfu'. Hadisnya marfu' sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lah, aw takahhana aw tukuhina lah, aw sahara aw suhira lah. Kita cek di belakang sampai di sini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan termasuk golonganku, bukan termasuk bagian daripada aku orang yang mengundi nasib atau yang diundi nasib kepadanya. Jadi ada pelaku secara langsung, ada orang yang meminta untuk diundi nasibnya. Lanjut hadisnya, bukan termasuk golongan aku juga adalah orang yang mengamalkan praktek perdukunan atau orang yang diminta untuk mengamalkan praktek perdukunan. Jadi si dukunnya dan pasien si dukun dinafikan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjut lagi, bukan juga golongan kami orang yang menyihir dan orang yang minta untuk menyihir kepadanya. Kasihan orang datang tolong si fulan disihir, datang ke tukang sihir. Sama kedudukannya, dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari umat beliau. Wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa al-Bazzar bi isnadin jayyid. Potongan hadis yang terakhir sama dengan yang kedua. Barang siapa yang mendatangi dukun membenarkan apa yang dia katakan, sungguh dia telah kafir dengan apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun ada tambahan lain yang memberikan fawaid lain pula. Makanya kedudukan sama si tukang dukunnya, tukang sihirnya dan orang yang datang kepada dukun dan sihir, kedudukannya sama, dinafikan dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian terancam juga bahwasanya dia bisa sampai pada tingkatan kekufuran waliyadzubillah apabila mendatangi kemudian membenarkan. Kemudian bagaimana dengan sebagian orang yang ingin coba-coba ketika didapati kesimpulan di sini bahwasanya mendatangi kemudian membenarkan. Bagaimana kalau ada orang yang ingin coba-coba dia mendatangi tapi tidak mau membenarkan? Ini jangan dilakukan. Itu tidak ada gunanya untuk mendatangi mereka. Namun hal ini tetap saja ada. Karena sebagian mereka terheran-heran mengatakan bahwasanya zaman milenial seperti ini masih ada yang percaya kepada dukun. Tetap saja ada. Masih ada yang percaya kepada tukang sihir. Tetap saja ada. Dan fakta membuktikan bahwasanya di sekitar kita masih banyak orang yang disihir. Warawah Tabrani fil Awsat bi isnadin hasanin min hadits Ibnu Abbas duna qawlihi wa man ata ila akhirih. Beliau datang penguat bahwasanya Imam At-Tabrani juga meriwayatkan dengan sanad yang hasan sampai kepada Ibnu Abbas, jadi atas riwayatnya Ibrahim Husain dari Ibnu Abbas. Namun selain perkataan man ata ila akhirih. Benar datangkan kepada kita perkataan para ulama mengartikan tentang perbedaan dukun, paranormal, orang pintar. Qala al-Baghawi, berkata Imam Al-Baghawi, al-arraf yang kita artikan orang pintar, alladhi yadda'i ma'rifatal umur bi muqaddimat yastajillu biha 'ala al-masruq wa makani dhalla wa nahwi dzalik. Al-arraf, paranormal, orang pintar, nama orang pintar adalah orang-orang yang mengaku-ngaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Dengan bukti-bukti pembuka, mereka bisa menentukan tempat atau barang yang hilang atau barang yang dicuri. Ini profesinya orang pintar, paranormal. Terkadang dalam suatu orang mengambil profesi ini sekaligus. Dia dukun, dia sihir, dia juga paranormal. Atau yang semisalnya wa nahwi dzalik. Wakila ada pendapat lain mengatakan huwal kahin. Kahin. Pendapat di atas mengatakan bahwasanya itu adalah dukun. Dukun adalah yang mengaku-ngaku mengetahui tentang baik itu barang hilang ataupun barang yang dicuri. Wal kahin pengertiannya tentang dukun adalah huwa alladhi yukhbiru 'anil mughayyibat fil mustaqbal. Dukun adalah orang yang memberitakan tentang perkara gaib yang akan terjadi di kemudian hari.
kemudian hari. Jadi mereka membedakan. Dari pengertian yang seperti disebutkan, dukun adalah memberitakan tentang perkara gaib yang akan terjadi di kemudian hari. Sedangkan orang pintar atau paranormal adalah memberitakan tentang barang yang hilang. Dia mengatakan bahasa di tempat sini. Wakil alladhi yukhbiru amma fil dhamir, atau ada pendapat lain mengatakan dukun adalah bisa memberitakan apa yang terdapat dalam isi hati seseorang. Dukun. Nah, bisa menentukan isi hati seseorang. Dan ini semuanya merampas hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Apa ilmu gaib? Ilmu gaib adalah perkara Allah Subhanahu wa taala. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illa Allah. Katakanlah bahwa tidak ada yang mengetahui tentang perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Wa qala Abu Abbas bin Taimiyah al-arraf ismun lil kahin wal munajjim wal rammal wa nahwihim mimma yatakallamu fi ma'rifatil umur bi hadhihi turuq. Abu Abbas bin Taimiyah, Syekhul Islam bin Taimiyah mengatakan bahwasanya arraf, paranormal orang pintar adalah julukan bagi dukun. Nah, orang yang ahli dalam ilmu perbintangan, ar-rammal, ya rammal artinya orang yang bisa melacak. Juga dikatakan ar-ram, melacak dari. Nah, pandangan mata dia mengatakan bahwasanya tempat ini habis dilewati oleh seseorang sekitar masih hangat 20 menit yang lalu. Dari jejak kaki dia kayaknya umurnya sekian, jenis kelamin laki-laki, berat badannya, tinggi badannya, demikian. Namanya rammal. Nah, kesemuanya itu dijuluki dengan al-arraf, orang pintar. Pada terakhir, bahkan tanpa perlu dengan bantuan jin bisa mengetahui. Apalagi dilihat dengan kelembapan tanah basah atau kering. Kemudian jejak kaki tersebut dalam atau tidak, itu bisa dilihat, diketahui tentang. Nah, namun perlu belajar. Menurut Syekhul Islam itu bahwasanya itu semuanya dikatakan dengan orang pintar atau paranormal, dukun, ahli dalam ilmu perbintangan, kalau dia mengetahui tentang jejak, atau yang misalnya yang berbicara atau yang memperbincangkan tentang perkara-perkara dengan cara seperti ini, dengan metode seperti ini, orang pintar. Wa qala Ibnu Abbas fi qaumin yaktubuna abajad wa yanduruna fi nujum ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Nah, termasuk dari dukun, bila masuk termasuk dukun paranormal atau pintar adalah sekelompok kaum menurut Ibnu Abbas, sekelompok kaum yang menulis dengan abajadah. Nah, terusnya. Terkadang antum mungkin pernah lihat primbon-primbon raja-raja yang ditulis dengan huruf abjad Arab terputus. Terkadang mereka balik, dibuatkan bagannya, ada berbentuk silang. Nah, ada berbentuk lingkaran. Ayat kursi mereka tulis dengan terbalik. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, aku tidak menganggap bahwasanya orang mempraktekkan amalan seperti ini memiliki bagian di hari kiamat di sisi Allah. Artinya dari Ibnu Abbas menganggap mereka kafir. Penafian tentang mereka memiliki bagian di alam akhirat menunjukkan bahwasanya kekafiran mereka. Mereka kafir dengan praktek seperti ini. Orang yang menulis primbon. Nah, barakallahu fikum jami'an. Sampai di sini kita ambil sebagian di antara bab yang ke-25 berkaitan dengan dukun atau yang semisalnya. Insyaallah pada kali berikutnya kita akan baca masail tentang ini. Mungkin cukup sampai di sini, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.